Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 1. Pertama-tama di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deina Angeliyawati Zahra. Kemudian ini adalah anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Yulia Gina Masuro. Nama saya Anissa Nur Sakinah. Nama saya Aulia Fitriani. Nama saya Jala Siti Hasan. Nama saya Ninditi Kriani. Saya Nurjana. Dan nama saya Adelia Rukmana. Nah, itu tadi adalah anggota-anggota kelompok 2. Baiklah, di sini kami semuanya akan membahas mengenai hak asasi manusia dan juga pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Pada hakikatnya, pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan suatu penghargaan dan pengakuan terhadap segala potensi dan harga diri setiap manusia menurut kodratnya. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus. 1. Hakiki, yaitu hak asasi manusia yang ada sejak lahir. 2. Universal, yaitu hak asasi manusia tanpa memandang status, gender, suku bangsa, dan lain sebagainya. 3. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat diserahkan kepada pihak lain. 4. Tidak dapat dibagi, hak asasi manusia tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak memiliki semua hak, baik hak sosial, sipil, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Pasal 28A sampai 28D dan di dalam undang-undang khusus. Nah, di masa pandemi seperti ini, banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi. Salah satunya seperti pada video berikut ini. Pandemi sudah 1 tahun menghantui. Semua dibuat sulit tanpa terkecuali. Menjadi miskin seakan menjadi realitas. 15 Februari lalu, Badan Pusat Statistik BPS merilis meningkatnya jumlah orang miskin di Indonesia. 6 bulan pandemi berjalan, kepada September 2020, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah 2,76 juta orang menjadi 27,55 juta orang atau kembali menyentuh angka 10%. Angka-angka yang dirilis BPS ini tentu bukan sekedar angka, melainkan cerminan tak sedikit masyarakat yang jatuh miskin karena pandemi. Penyebab jumlah orang miskin bertambah diantaranya banyak yang kehilangan pekerjaan hingga usaha yang dijalankan masyarakat bangkrut. Dalam rilis laporan tahunan Kemenaker tahun 2020, jumlah pengangguran di Indonesia naik 7% lebih dan tembus 9,77 juta orang. Tak hanya berdampak pada sektor formal, setahun pandemi berjalan juga membuat morat-marit usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Puluhan juta usaha kecil masyarakat diperkirakan gulung tikar alias bangkrut karena pandemi. Dari video tersebut dapat kita lihat bahwa sebelum pandemi COVID-19, pengangguran merupakan masalah serius bagi pemerintah. Adanya pandemi ini mempertambah masalah tersebut. Bagaimana tidak mempertambah? Dalam catatan terbaru dari BPS RI, jumlah pengangguran pada bulan Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang. Kemudian bila dibandingkan dengan Februari 2020 sebelum adanya COVID-19, jumlah pengangguran sebanyak 6,93 juta. Yang artinya terdapat peningkatan jumlah pengangguran akibat COVID-19 sebanyak 1,82 juta orang. Bertambahnya pengangguran dikarenakan masa pandemi ini
Para pedagang kaki lima yang belum peka akibat pembatasan sosial dan akibatnya berdampak besar pada perekonomian. Berbicara tentang pengangguran bukan berarti tidak ada kaitannya tentang HAM, melainkan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemutusan hubungan kerja dan kerjaan atau PHK oleh perusahaan terhadap para pegawai termasuk dalam pelanggaran HAM karena pegawai diberhentikan secara sepihak akhirnya kehilangan pekerjaan dan menambah angka pengangguran. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kasus pengangguran yang semakin meningkat di masa pandemi ini? Menurut saya, kasus pengangguran yang semakin meningkat menjadi hal yang sangat meresahkan karena berdampak pada perekonomian Indonesia, sehingga angka kemiskinan melonjak tinggi. Menurut kamu, mengenai PHK apa tanggapannya? Menurut saya, PHK itu hal yang sangat merugikan karena bagi para kepala keluarga, pekerjaan merupakan ladang penghasilan. Dengan diberhentikan, maka mata pencaharian menjadi terputus. Harapan kamu ke depannya? Semoga pandemi ini cepat berakhir dan pemerintah bisa mendapatkan solusi yang baik untuk keadaan ini. Berikut adalah solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut. 1. Mengikuti program Kartu Prakerja. Melalui program Kartu Prakerja, pemerintah Indonesia berusaha memberi solusi kepada karyawan yang terkena PHK atau pencari kerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, serta para pekerja lainnya yang terkena dampak langsung dari wabah COVID-19. Selama mengikuti program ini, setiap peserta akan mendapatkan nilai manfaat sebesar Rp3.550.000 yang terdiri atas biaya bantuan pelatihan kerja serta online bernilai Rp1 juta, insentif penuntasan pelatihan senilai Rp600.000 selama 4 bulan, dan insentif survei pekerjaan senilai Rp150.000. Dana ini nantinya akan diberikan secara bertahap ke peserta dari sebelumnya hingga selesai pelatihan. Kita harus memanfaatkan pelatihan kerja ini dengan sebaik-baiknya agar menambah daya saing kita serta meningkatkan produktivitas untuk mencari pekerjaan baru nantinya. UMKM merujuk pada usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang telah memiliki kriteria sebagai usaha mikro. 3. Bagi pengusaha yang telah sukses dan berpengalaman bisa membagikan pengalaman mereka, juga tips dan trik untuk membangun usaha baru. Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok 2 mengenai hak asasi manusia dan juga pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Kami dari kelompok 2 mengucapkan mohon maaf apabila terdapat perkataan yang menyinggung dan juga perilaku yang tidak berkenan. Karena di sini kami juga masih sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.